Aku hanya ingin membela agama di jalan yang benar, sebagai pembela untuk ajaran yang benar. Mereka sesat, tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Mereka bersolawat sambil bernyanyi. Itu tidak sesuai dengan apa yang saya telah pelajari. Oleh karena itu saya akan melakukan sesuai ajaran yang benar, mengembalikan kemurnian agama ini. Ya kalau setiap hari kayak gini rasanya hati itu jadi adem. Iya, kalau bukan karena ini hidup terasa sulit. Akan aku, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ketahuilah bahwa cinta pada Nabi Muhammad bukan hanya dari ucapan, melainkan dari akhlak ataupun dari cara kita saling menghormati sesama umat muslim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya adalah itu yang lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Saya mau tanya Kiai, saya masih heran kenapa masih ada yang benci kita karena sholawat ya. Karena mereka hanya melihat dari kulit agama, tapi bukan dari isinya. Kiai, kalau semua orang mau masuk surga, tapi kenapa masih banyak orang yang saling dorong sampai menjatuhkan Kiai? Karena sebagian orang hanya mengejar surga, tapi lupa bagaimana memperbaiki hatinya. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang berbeda pemahamannya dengan kita Pak Kiai? Tidak semua orang sependapat dengan kita, tapi kita doakan semoga Allah lembutkan hati mereka seperti Allah lembutkan hati kita. Itu sering ngajarin kita dengan pelan-pelan dan gak pernah marah-marah. Iya, karena Islam itu ramah, bukan marah. Nanti berkabar aja. Mas, Buat langsung ke lokasi. ingat pengajian juga ya? Tapi Ada urusan lain. itu kalau Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri.
Diam. Bapak ditangkap. Yuk, ikut saya. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama kami MBS TV. Seputar info yang kami akan sajikan di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Dominic Toretto yang akan membawakan berita-berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, ledakan bom yang terjadi pada Majelis Kampung Manggaruntu, Kecamatan Luyudi menggemparkan warga setempat. Kapolsek memberikan saksi bahwasanya ledakan terjadi tepat pada pukul 8 malam bermula daripada aktivitas para santri yang sedang beribadah dan sedang membacakan maulid Nabi. Terekam seorang penganut paham ekstrim yang sengaja memasang bom pada area majlis tersebut. Warga gempar karena memang letak majlis tersebut di tengah-tengah padatnya penduduk. Dari database menyebutkan bahwasanya terdapat korban 4 santri dan seorang kiai. Baik, untuk kejelasannya, di samping saya telah dihadirkan 2 sosok, seorang budayawan juga seorang tokoh agama yang bernama Bapak Budiman Darmawan, betul Bapak? Betul. Juga Pak Kiai Ibrahim, betul? Baik. Bersama beliau berdua kita akan mengupas tuntas apa yang terjadi terkait berita-berita yang hangat yang sedang dibicarakan ya pada saat ini. Baik, Bapak, mungkin saya akan bertanya kepada Bapak budayawan terlebih dahulu terkait kejadian yang baru-baru ini sedang terjadi berupa pengeboman pada sebuah majelis yang terletak pada Kampung Manggaruntu, Kecamatan Luyudi. Bagi seorang budayawan seperti Bapak Budiman, bagaimana pandangan terkait hal tersebut? Bapak, silakan tanggapi, Bapak. Oke, baik. Terima kasih pada Mas Dom atas kesempatannya menanggapi tentang pengeboman di majelis kemarin. Tentunya saya sebagai budayawan sangat ironis sekali, karena saya pikir ini adalah tanda bahwa kita kehilangan budaya kita, tanda bahwa budaya kita kian memudar hingga saat ini. Kenapa demikian? Seperti yang sudah menjadi identitas negara kita, bahwa negara kita itu negara yang ramah, bangsa yang saling merangkul, dan banyak lagi. Tapi saya lihat budaya dasar itu sekarang kian memudar. Kita bisa lihat contoh pengeboman minggu lalu di lingkungan sekolah, dan pelakunya siswa itu sendiri. Saya mikir, kok bisa gitu? Dan yang saya dengar dari banyak orang, motifnya adalah beliau, pelakunya itu merasa terasingkan dari lingkungannya, merasa dikucilkan, merasa tidak didengar, dan merasa bahwa teman-temannya kurang merangkul. Jadi saya kira budaya-budaya itu yang hilang di kita. Lalu ini juga menjadi pengingat keras bagi kita bahwa budaya kita perlu dirubah, perlu dirawat agar kita bisa saling merangkul. Yang salah kita bantu benarkan, dan yang lemah kita bantu berdiri. Jadi mungkin seperti itu, Mas Dom. Baik, terima kasih kepada Bapak Budiman atas tanggapannya.
Selanjutnya saya ingin bertanya pandangan agama ya terkait hal yang terjadi yakni pengeboman. Bagi pandangan agama tersendiri, Pak Ibrahim, ya, menurut pandangan agama, bagaimana ketika Bapak sendiri sebagai tokoh agama melihat kejadian tersebut? Seperti itu, Pak Ibrahim. Begini Mas Tom, sangat disayangkan betul tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Budiman. Yang terjadi peristiwa pengeboman yang mengakibatkan terbunuhnya 4 orang santri juga seorang ulama atau kiai setempat. Itu terjadi di kalangan umat muslim. Padahal tentu saja kalau kita melihat ajaran yang dibawa oleh Nabi atau ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Islam yang dibawa adalah Islam yang penuh dengan kedamaian. Islam yang dibawa adalah Islam yang penuh dengan penuh penghormatan, penghargaan. Awalnya bermula memang orang yang beragama ekstrim ini atau pelaku pemboman ini, beliau mengatakan bahwa praktik-praktik ibadah yang dilakukan oleh para santri dan oleh para kiai di wilayahnya itu adalah bid'ah, dolalah, sesat dan menyesatkan. Salah satu yang paling disorot adalah praktik maulid. Orang yang ekstrem ini menganggap bahwa praktik itu berlebihan, tidak sesuai ajaran Nabi, tidak pernah diajarkan Nabi, dan itu salah, sesat dan menyesatkan. Nah, ini yang menimbulkan kekacauan, ini yang menimbulkan kesalahpahaman. Sekarang misalnya pertanyaannya begini Mas Do, mereka kan beranggapan bahwa maulid itu tidak diajarkan oleh Nabi. Saya akan menukil kalimat dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Memang betul bahwa maulid itu, praktik maulid itu tidak ada di zaman Nabi. Maka kategori itu bisa disebutkan sebagai bid'ah. Tapi di sini Pak Budiman, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa bid'ah dalam maulid adalah bid'ah hasanah, bid'ah dalam kebaikan. Jadi maulid ini termasuk bid'ah hasanah ya? Betul ya? Dari penjelasan Pak Ibrahim, kenapa gitu? Maulid ini termasuknya bid'ah hasanah gitu? Apakah ada daripada pandangan agama yang memasukkan maulid ini ke kategori bid'ah hasanah? Seperti itu. Dalam Islam, perayaan maulid itu kalau kita melihat lebih jauh, tidak ada sama sekali kesesatan yang ada pada praktik maulid. Mengapa Pak Ibrahim berkata demikian, Pak? Di mana letak ketidaksesatannya, Pak Ibrahim? Baik, bagus sekali pertanyaannya Pak Dom ini, Mas Dom. Sekarang kita pelan-pelan saja ya, misalnya kita pakai logika saja dulu. Kalau kita mau misalnya Pak Budiman melihat maulid itu dari substansinya, bukan hanya dari kulitnya saja, hanya melihat perayaannya saja. Tapi kita coba lihat substansi dari maulid itu sendiri. Kenapa ini menjadi bid'ah hasanah menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Secara logika begini, ini walaupun tanpa dalil misalnya. Satu, kita ketahui bahwa dalam maulid itu terdapat pembacaan ayat suci Al-Quran. Banyak ayat suci Al-Quran yang diaturkan di sana. Misalnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Atau misalnya lagi yang paling sering adalah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, dari sana saja bisa terlihat di mana letak kesesatan maulid. Karena Allah memerintahkan manusia atau hamba-hambanya untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, dalam maulid terdapat pembacaan sholawat seperti yang tadi sudah dijelaskan dalilnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersolawat juga kepada Nabi, karena Allah dan malaikat pun bersolawat kepada Nabi. Itu dua alasannya. Yang ketiga, di dalam maulid itu terdapat pembacaan tarikh atau sirah nabawiyah, cerita kenabian, sejarah-sejarah baik yang dilakukan oleh Nabi. Ini kan sesuatu yang sangat baik. Ud'u ila sabili rabbika, itu menjadi landasan di mana kegiatan maulid ini betul-betul hasanah gitu. Tanpa perlu pun misalnya dalil spesifik untuk pembelaan maulid, kita sudah tahu kalau kita mau melihat substansi itu. Belum lagi misalnya di sana ada sedekah, karena setiap perayaan maulid itu banyak tetangga-tetangga yang mau ngasih makan para tamu, atau di sana ada silaturahmi juga, yang Allah justru memerintahkan kita untuk tetap menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Dan yang terakhir ini yang mungkin jadi tambahan kenapa maulid ini menjadi bid'ah hasanah, yaitu di sana ada zikir dan doa. Nah, ini harusnya selesai. Jadi kalau kita mau melihat substansi dari maulid, maka kita tidak akan pernah berani mengatakan bahwa maulid adalah bid'ah dalalah, sesat dan disesatkan Allah. Dalam hadis misalnya yang menjadi dalil penguat kebolehan maulid, suatu ketika Rasul pernah ditanya tentang kebiasaan beliau berpuasa di hari Senin, dan jawaban Rasul adalah itu adalah hari ketika beliau dilahirkan, maka salah satu bentuk rasa syukurnya adalah dengan berpuasa. Nah, dalam landasan ini kita bisa mengambil hikmah bahwa secara tidak langsung memang kebolehan merayakan hari lahir Nabi yang agung, manusia yang agung, manusia paling mulia, itu memang boleh dilakukan dalam ranah-ranah syariah. Selain itu misalnya ada riwayat lain yang ini juga sering dinukil oleh Gus Bahauddin Nur Salim. Dikatakan bahwa saat itu Abu Lahab bergembira atas kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk perayaan kegembiraannya adalah dengan memerdekakan budaknya bernama Suwaibah. Landasan itulah yang akhirnya menjadikan Abu Lahab setiap hari Senin diringankan siksanya di neraka. Allah Akbar. Artinya di sini apa? Orang yang jelas-jelas kekafirannya, ketika pun bergembira atas kelahiran Nabi yang agung, tetap diberikan keringanan hukuman di neraka. Apalagi kita sebagai umat muslim. Wallahu a'lam bishawab. Di dalam permasalahan keagamaan sebenarnya ada loh jawaban-jawabannya. Selalu ada dalil-dalil yang mendasari amaliyah-amaliyah yang dilakukan oleh para santri, para kiai yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya yang menjadi mayoritas juga di Indonesia. Itu sebenarnya ada solusinya, selalu ada dalil yang menjadi landasannya. Salah satu kitab yang saya baca itu berjudul Masailud Diniyah, karya Kiai Asep Zakaria Al-Ansori dan Kiai Haji Saiful Falah. Nah, di situ banyak permasalahan-permasalahan ibadah, Mas Dom, yang dibahas, yang dikaji secara logis, bahkan dalil-dalil penguatnya pun itu dalil-dalil yang betul-betul diambil dari Al-Quran, betul-betul diambil dari hadis, dan rujukan-rujukan pandangan-pandangannya itu dipakai melalui pandangan-pandangan yang sudah disampaikan oleh para ulama salafus saleh. Di sana dijabarkan secara rinci intisari-intisari dari permasalahan-permasalahan keagamaan dengan landasan-landasan yang membolehkan. Jadi seharusnya permasalahan-permasalahan ibadah yang terjadi di kita seperti pemboman kemarin, kesalahpahaman dalam memahami maulid, kesalahpahaman dalam memahami ibadah-ibadah yang dilakukan yang dianggap bid'ah padahal tidak, itu mudah-mudahan bisa terminimalisir dengan kita mau membaca kitab itu berjudul Masailud Diniyah. Itu Mas Tom. Mudah-mudahan kita semua sebagai hamba Allah
terjaga dari sesuatu yang menyesatkan. Amin. Kita harus selalu mau belajar mencari jalan yang betul-betul benar, jalan yang betul-betul diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berfokus pada tekstual, tapi kita coba untuk melihat kontekstual. Kita selalu melihat substansi dari praktik-praktik ibadah yang kita lakukan. Baiklah, terima kasih Pak Ibrahim atas penjelasannya terkait murid ini. Itulah tadi pemirsa daripada penjelasan-penjelasan dari kedua tokoh nasional kita. Selanjutnya mungkin ada kata-kata hari ini mungkin daripada Pak Budiman juga Pak Ibrahim, silakan. Oke, pesan dari saya percaya peradaban tidak hancur oleh bencana besar, melainkan oleh budaya kecil yang hilang satu persatu. Begitu, Mas Dom, dari saya. Jika dari saya, pesan terakhir yang ingin saya sampaikan di podcast kali ini adalah agama itu hadir bukan untuk menakut-nakuti. Agama itu hadir justru untuk menenangkan hati. Masya Allah. Luar biasa sekali pemirsa. Baiklah, karena dari tokoh kita sudah memberikan pesan, saya pun ingin memberikan pesan kepada pemirsa. Hindarilah perbuatan keji dan munkar, juga janganlah menjadi orang yang merugikan, serta janganlah menjadi orang yang melebih-lebihkan akan suatu hal. Saya Dominic Toretto, pamit undur diri. MBS TV, asik Gayana.